Halo teman-teman, karena banyak dari teman-teman yang nanya gimana sih cara repurpose Unminer S9 Control Board ini menjadi FPGA Development Board. Kali ini saya akan ngebahas step by step untuk melakukannya ya. Jadi tahap pertama yang teman-teman harus lakukan adalah tentu saja beli unit control boardnya ini ya. Beli bekas aja di marketplace. Ada banyak, harganya bervarian dari yang murah banget dari sampai yang mungkin masih baru. Tapi saya sarankan dari yang bekas aja nggak apa-apa, asal pastikan ke sellernya kalau unitnya masih normal ya. Nah, kalau sudah unitnya ada di tangan, sekarang kita bisa lihat, nah kurang lebih tampilannya seperti ini. Saya sarankan beli varian Unminer S9 yang tampilannya seperti ini, dibandingkan dengan menggunakan varian control board lain. Kerumitannya adalah sampai saat ini yang bisa saya dapatkan skematiknya hanya untuk board ini. Jadi kalau teman-teman pakai board lain, walaupun sama-sama pakai SoC Zinc 7010, ya kemungkinan akan jadi susah ya karena skematiknya nggak ada. Untuk apa skematiknya? Nanti skematiknya berguna untuk kita mengetahui tiap pin yang ada pada board ini terhubung ke pin berapa di SoC-nya ya. Nanti karena kan pada saat proses pemrograman dan lain sebagainya kita perlu tahu nih pin ini adalah pin berapa gitu ya. Nah, bisa dilihat secara seksama gitu ya. Di dalam board ini tuh ada banyak sekali pin header. Di sini bisa dilihat ada berapa port gitu ya, ada sekitar 9 port dan masing-masing ini ada 19 lubang kalau nggak salah ya. Ditotalkan dari satu board ini tuh yang usable untuk diakses itu lebih dari 50 GPIO. Nah, cukup banyak ya kalau dipikir-pikir. Nah, ini yang menarik dari board Unminer S9 ini saat kita repurpose menjadi FPGA Development Board. Jadi jangan takut GPIO-nya dikit. Selain itu juga di sini untuk sumber powernya, si board Unminer S9 ini dia menggunakan 6 pin power PCIe standar ya, 12 volt. Jadi teman-teman tinggal nanti bikin adapter aja, kabel ya, untuk mengconvert dari 6 pin PCIe power connector ini menjadi DC jack ataupun langsung ke adapter juga boleh. Yang jelas ini kita perlu feeding dengan tegangan 12 volt. Selain itu juga kita bisa dilihat ya di bagian sini juga ada beberapa pin header, tapi ini bukan untuk GPIO biasa. Ini adalah untuk JTAG ya. Jadi nanti berguna untuk kita ngeflash bitstream ataupun SDK ke dalam SoC. Di bagian sini ada UART ya standar, ada TXRX ground ya. Terus di bagian sini ada boot select ya. Ini berguna nanti kalau kita ingin mengatur booting OS-nya yang akan dijalankan sama si SoC-nya itu sumbernya dari mana. Opsinya ada banyak, bisa booting dari JTAG ya, yang di-load dari konektor di bagian sini. Bisa booting dari SD card ya, ini mirip jadi caranya seperti Raspberry gitu ya. Terus juga bisa booting dari NAND flash, ada NAND flash-nya juga di board ini. Ataupun bahkan pakai SPI flash, cuma onboard gak ada SPI flashnya ya. Tapi intinya bisa kita mainkan dengan mengatur 4 pin jumper di sini gitu ya. Nah, di bagian ujung bagian sininya, di sini ada gigabit Ethernet ya. Ini kalau memang teman-teman butuh terkoneksi ke jaringan lokal atau internet ya. Ada beberapa port lain seperti SD card, button-button yang terhubung ke SoC dan LED ya. Nah, secara fisik bentuknya seperti ini. Di bagian belakang polosan ya. Kalau teman-teman udah punya, nanti kita bisa cobain untuk start menyalakan boardnya ini terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya hubungkan dulu si power adapternya ya. Ujungnya ini nanti kita bisa hubungkan ke sumber 12 volt ya, ke DC power. Nah, kalau sudah ready, selain dari unit control boardnya ini yang akan kita gunakan jadi FPGA development board, kita juga butuh beberapa hardware lain ya untuk menunjang proses development. Contohnya di sini teman-teman butuh USB TTL, ya standar saja ya, nggak usah yang terlalu fancy.
Dan teman-teman juga butuh logic analyzer yang murah seperti ini gitu ya, nggak ada mereknya juga masih oke. Ya ini lumayan kalau teman-teman butuh ngecek digital state saat berkomunikasi dengan external peripheral seperti SPI device, I2C device ya. Nah ini cukup membantu banget untuk ngedebug manakala misalkan secara program itu nggak jalan gitu ya. Kita bisa cek dari logic analyzer. Nanti waveformnya bisa kita lihat di komputer. Terus juga kalau teman-teman tertarik lebih dalam gitu ya, untuk pemrograman Verilog atau menggunakan nanti itu ada software Vivado namanya ya. Teman-teman perlu yang namanya Sealing High Speed Cable USB. Ini JTAG ya. Berguna untuk nanti nge-flash bitstream atau SDK dari software atau Vivado atau Sealing SDK yang nanti jalan di komputer ke board ini gitu ya. Jadi bisa via JTAG ini. Namun jangan khawatir, kalaupun teman-teman belum bisa beli Sealing High Speed USB kabelnya ini, kita bisa mulai mengoprek si board Unminer S9 ini tanpa perlu menggunakan high speed kabel USB dari Sealing. Nah, caranya gimana? Jadi caranya kita akan bermain-main dengan namanya PingOS. Nah, PingOS ini adalah mirip cara mainnya seperti kita menggunakan Raspberry. Kalau kita di Raspberry kan kita flash OS-nya ke SD card, kita tancapkan ke Raspberry-nya, terus kita nyalakan si Raspberry-nya booting OS yang ada di SD card kan. Nah, ini juga sama. Jadi si Unminer S9 ini kalau kita flash PingOS ke dalam SD card, terus si SD card-nya itu kita masukkan ke port SD card di sini, maka si board Unminer S9 ini akan menjalankan OS yang sumbernya ada di dalam SD card di sini. Nah, mirip banget seperti Raspberry kan? Nah, terus kalau udah pakai PingOS dan dia berjalan di SoC-nya ini, gimana kita bisa mengakses GPIO-nya ini gitu ya? Nah, GPIO-nya ini terhubung sebenarnya ke bagian programmable logic yang ada di SoC. Jadi, di SoC ini sebenarnya ada dua bagian. Bagian pertama adalah bagian yang disebut processing system. Itu menggunakan ARM Cortex A9. Nah, bagian itulah yang nanti bertanggung jawab untuk ngeload, menjalankan OS yang ada di dalam SD card ya, si PingOS tadi. Nah, selain itu, bagian lainnya di dalam SoC ini dia mengandung programmable logic atau yang kita kenal sebagai FPGA. Secara spesifikasi ini setara dengan Sealing RTX 7 ya. Ada sekitar 28.000 logic cell, cukup gede banget, terutama untuk project-project medium low gitu ya. Nah, programmable logicnya itu secara GPIO yang teman-teman bisa dilihat pinnya ada di sini ya. Jadi nanti kita bisa berkomunikasi dari bagian processing system yang ada dalam satu SoC ini ke bagian programmable logic untuk mengontrol GPIO ini. Nah, gimana caranya? Tentu teman-teman perlu siapkan dulu pertama adalah SD card-nya. Nah, untuk SD card, teman-teman bisa gunakan SD card mulai dari 16 GB ataupun 32 GB, bebas yang teman-teman miliki gitu ya. Nah, di sini saya udah siapin untuk si SD card yang udah di flash PingOS. Nah, teman-teman bisa flash sendiri ya. Sederhana seperti teman-teman nge-flash OS Raspberry pakai misalnya Balena Etcher ataupun software lain untuk nge-flash OS ke SD card ya. Nah, link untuk mendownload OS-nya nanti saya sertakan di deskripsi. Nah, kalau teman-teman sudah flash ya ke SD card, tidak perlu ada di config apapun, apa adanya, kita bisa langsung tancepin ke board ini. Nah, tinggal kita hubungkan. Ini tergantung board yang teman-teman beli ya, ada yang ngadep ke bawah ya, ada yang ngadep ke atas seperti ini. Jadi, pastiin lihat versi konektor SD card yang teman-teman lihat gitu ya di boardnya. Kalau yang bentuknya seperti ini berarti ngadepnya ke atas. Ada juga soalnya yang ngadepnya ke bawah ya. Nanti saya tunjukin. Nah, ini hubungkan seperti ini. Lalu karena ini menggunakan PingOS dan dia bisa running di bagian processing systemnya, kita juga perlu kabel Ethernet agar nanti kita bisa SSH ya. Nah, teman-teman bisa hubungkan ke bagian port Ethernetnya. Nah, dari komputer,
teman-teman bisa akses SSH ke dalam si bagian processing sistemnya setelah kita nyalakan. Yang jelas aturannya ya seperti lagi-lagi ya saat bermain dengan Raspberry, syaratnya adalah secara network si perangkat ini harus satu network, satu jaringan dengan komputer yang akan kita gunakan untuk mengakses atau SSH ke dalam SAC-nya. Nah, ini kita jalanin aja. Kita coba hubungkan ke sumber power. Nah, pada saat pertama kali dihubungkan ke sumber power, teman-teman bisa lihat dua LED di bagian sini nyala dan LED yang bagian powernya juga ikut nyala ya. Mengindikasikan sampai sini unitnya berjalan dengan normal. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita bisa beralih ke PC atau komputer untuk melihat bagaimana caranya kita mengakses board ini melalui SSH ya. Oke, kita akan beralih ke komputer. Setelah teman-teman hidupkan Unminer S9 control board-nya, sekarang kita bisa lihat di SSH client software apapun yang teman-teman gunakan ya. Contohnya di sini saya pakai Mobile Extreme ya. Dan bisa dilihat di network scanner tools-nya kalau si Unminer S9-nya ini terhubung di IP 192.168.0.131. Ada SSH-nya nyala dan di sini ada yang menarik bagian HTTP-nya juga nyala. Nah, apa yang ada di sini nanti kita akan bahas ya. Pertama kita akan SSH dulu ke IP ini. Nah, kebetulan saya udah SSH ya. Jadi teman-teman tinggal SSH seperti biasa, SSH dengan username Ceiling dan IP yang tadi dilihat ya. Bisa teman-teman pakai Mobile Extend pakai tools network scannernya ataupun di router juga bisa kelihatan ya. Passwordnya Ceiling juga sama. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat kita udah running Ping OS ya, kernel Linux-nya 4.19, arsitektur hardware-nya si Zinc 7010, bagian ARM Cortex A9-nya itu sebenarnya dia ARM V7 ya. Jadi mirip seperti Raspberry Pi B Plus yang dulu rilis tahun 2014 ya. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya, setelah kita berhasil SSH, kita ngapain? Nah, untuk memprogram bagian programmable logicnya, contohnya kita pengen bermain-main dengan GPIO, atau kita pengen terhubung ke peripheral SPI, I2C, dan lainnya. Yang basic-basicnya aja dulu gitu ya, kita bermain-main dengan I.O. yang ada pada programmable logic yang terhubung di board Unminer S9. Caranya gimana? Paling simple, itu kita via Jupyter Notebook. Jadi, teman-teman tinggal buka aja di browser, nanti akses dengan IP yang teman-teman lihat si Unminer S9-nya terhubung kemana. Kalau di saya kan di IP ini ya. Nah, ini tinggal kita akses di browser. Sehingga nanti kita bisa terhubung ke Jupyter server yang running di dalam si Ping OS-nya. Karena by default, Ping OS ini dibundle dengan Jupyter server. Nah, tinggal kita buka browser, lalu kita buka tab baru, dan kita enter IP-nya. Masukin portnya itu 9090 seperti ini ya. Jadi IP dengan port 9090. Kalau kita enter, nah kita masuk ke Jupyter server yang running di dalam si Unminer S9-nya ya, yang sudah ngeload OS Ping OS ya. Nah, opsi keduanya sebenarnya kalau teman-teman tidak nyaman menggunakan Jupyter Notebook ya di browser, teman-teman juga bisa menggunakan VS Code ya. Tinggal teman-teman install extension seperti Jupyter extension ya. Nah, di sini saya udah nginstal. Kalau teman-teman belum nginstal dan pengen developnya via VS Code juga boleh. Nah, itu opsi aja. Untuk sekarang saya pengen nyontohin dari Visual Studio Code ya, karena kayaknya lebih enak gitu ya, terutama kalau misalkan codingan yang kita bikin di notebook yang kita bikin, kita nanti kan bisa push ke Git gitu ya. Nah, untuk sampel codingannya, teman-teman bisa cek di GitHub yang udah saya bikin. Ada repository Unminer S9 Ping. Nanti saya share juga linknya ya. Teman-teman bisa fork atau ya clone aja gitu ya. Lalu bisa dibuka dari si VS Code ya. Jadi tinggal navigate aja ke folder di mana teman-teman naruh si
repository tadi yang udah di-clone ke lokal. Nah, tinggal kita buka aja dari foldernya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada banyak file, terutama di sini fokusin ke notebook-notebook dengan extension IPYNB. Nah, ini adalah notebook-notebook yang nanti teman-teman bisa pakai untuk terhubung ke peripheral yang ada di board Unminer S9. Nah, kita pertama buka dulu dari yang basic GPIO ya, di double klik. Nah, untuk memulai kita perlu pertama ngupload overlay yang ada pada folder overlay Unminer GPIO. Ini ada folder overlay, ada folder Unminer GPIO. Nah, ini satu folder kita harus upload ke folder home ceiling ping overlay ya. Jadi tinggal kita masukin ke directory ini. Nah, caranya gimana? Kalau saya sih pakai Moba Extreme itu enak ya, tinggal kita drag and drop aja. Dia udah support SFTP ya. Jadi teman-teman tinggal nanti terhubung lagi ke si apa namanya? Moba Extreme-nya, terus buka dari session yang udah di-save. Nah, karena di sini udah ada mode SFTP-nya. Nah, tinggal kita masuk ke directory tadi yang dimaksudkan ya, si folder ping overlay. Nah, pastiin di sini teman-teman udah masukin folder si Unminer GPIO. Nah, kebetulan di sini saya udah banyak ya overlay yang udah saya masukin. Jadi yang ada di folder overlay ini tadi udah saya masukin semua ke dalam folder overlay yang ada di dalam si ping OS-nya ya. Nah, untuk teman-teman nggak apa-apa mulai dari mindahin yang satu foldernya dulu. Caranya tinggal di drag and drop aja. Tinggal teman-teman buka folder lokasi hasil klonannya gitu ya. Nah, tinggal di drag seperti ini. Nah, dia akan ngupload ke dalam si folder overlay ya. Kalau sudah, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita bisa jalan dari sel-sel yang paling awal ya. Nah, di sini kita akan load dulu package overlay dari Ping Framework ya yang ada di dalam si board Unminer S9 ini yang udah ngejalanin Ping OS. Untuk pertama kali pasti teman-teman perlu terhubung dulu ya karena ini kan masih running di lokal nih, belum terhubung kemana-mana. Nah, caranya teman-teman harus pilih yang existing Jupyter Server, jangan yang Python Environment. Kalau Python yang pilihnya yang Python Environment, nanti dia akan lookupnya dari lokal ya. Kita pilih existing Jupyter Server. Nah, di sini kebetulan saya udah nge-save sebelumnya ya. Apa namanya si Jupyter Server yang running di IP 131 tadi gitu ya. Nah, kalau teman-teman sebelumnya belum pernah masukin ya, tinggal masukin aja IP si board unminer-nya ya yang tadi dilihat misalkan di network tool ataupun di router 192.168.0.131. Tinggal di enter aja. Nanti akan masuk ke dalam si apa namanya? Akan terhubung ke dalam si Jupyter servernya ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa save namanya apa. Nah, ini kebetulan saya udah save. Saya tinggal pilih aja. Terus, oke, ini kayaknya kenapa ya saya nggak bisa terhubung? Nah, perlu di refresh ya. Passwordnya adalah Sailing. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kita klik Python 3-nya itu dia udah ngarah ke Python 3 yang ada di remote server ya, ada di Jupyter Server eksternal di Seaboard Unminer S9 yang udah jalanin Ping OS. Kita tinggal sekarang lanjutin execute satu sel demi satu sel. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat kita akan ngeload yang namanya overlay. Apa itu overlay? Nah, overlay itu adalah yang tadi kita upload ke dalam folder overlay di dalam si Ping OS-nya ya, yang ada di folder Ping overlay. File ini apa nih? Ada 3 file ya, ada bit, HWH, ada TCL. Ini sebenarnya adalah file bitstream, hardware handoff, dan file TCL yang dihasilkan oleh software Vivado. Nah, software Vivado ini adalah design suite untuk ngebantu kita ngedevelop, ngedesain rancangan hardware atau mengontrol konfigurasi hardware yang ada pada bagian programmable logic di
Zing 7010. Untuk saat ini, kita nggak akan ulas bagaimana cara ngasilin bitstream ini gitu ya, atau .bit ini dan file-file lainnya, tapi kita cukup pakai yang udah saya siapin. Di video selanjutnya nanti akan saya jelasin gimana caranya kita bikin overlay bikinan kita sendiri custom gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang teman-teman lihat di sini ini adalah overlay yang generik ya, yang fungsionalitasnya itu generik, jadi bisa direpurpose untuk apapun. Contohnya untuk GPI Auto dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita tinggal load aja si bitstream ini yang namanya unmanaged GPIO.bit ya. Kita tinggal execute. Nah, ketika kita jalankan, yang terjadi sebenarnya si bitstream ini tuh akan di-push ke bagian programmable logic. Kalau kita kembali ke bagian SSH-nya, ke Linux shell-nya, terus kita lihat console log. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian bawah bahwa FPGA Manager dia nge-push unmanaged GPIO.bin ke ceiling Zing FPGA Manager. Jadi selanjutnya si bagian programmable logic dia akan melihat atau akan menjalankan desain hardware yang udah ada pada file unmanaged GPIO ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita load, kan posisinya si programmable logic udah jalanin bagian hardware-nya tuh. Nah, lanjutannya apa? Nah, lanjutannya kita bisa cek nih. Uh, Objek yang kita instansiat di sini, tentunya si GPIO, isinya apa sih kalau kita running? Nah, isinya ini dia terdiri dari IP block, IP block. IP block ini apa? Jadi IP block ini sebenarnya kayak abstraksi high level di level Vivado untuk mensimplify proses development di Vivado gitu ya. Nah, contohnya di sini ada IP block namanya PL-0 sampai PL-8 dan ada PLED. Masing-masing IP block ini tuh dia tipenya bisa punya tipe sendiri ya. Kebetulan semua tipe yang IP block yang ada di sini tuh tipenya adalah aksi GPIO. Jadi ini salah satu IP block yang ada di Vivado. Ada banyak IP block lain, misalnya kita terhubung ke I2S peripheral ya, ADC ataupun DAC. Berarti nanti ada I2S transmitter dan receiver. Ada juga untuk terhubung ke misalkan video output ya, DVI atau HDMI juga ada, ataupun peripheral lain. Jadi tiap tiap IP block punya fungsionalitas tersendiri. Untuk sekarang nggak usah dipusingin detailnya seperti apa, tinggal kita gunain aja dan kita terima aja kalau dari bitstream ini di dalamnya itu sudah mengimplementasikan mengkonfigurasi GPIO yang terhubung ke programmable logic di Zing 7010 pada board Unminer S9 itu kita namain PL-0 sampai PL-8. Kan tadi dijelasin tuh ada 9 port ya. Masing-masing portnya itu ada sekitar 19 GPIO. Nah, terus di yang terakhir nih ada PLED karena ada beberapa LED yang juga yang terhubung ke bagian programmable logic ya. Ini onboard LED. Nah, kita akan akses si IP block ini dari objek GPIO. Nah, selanjutnya kita akan coba bermain-main dengan onboard LED-nya ya. Bagaimana cara kita mengakses LED-nya, nyalain, matiin, dan lain sebagainya. Nah, di sini seperti yang tadi di atas teman-teman lihat, kita udah punya IP block dengan nama PLED. Bagaimana cara kita menggunakan si IP block ini untuk mengontrol onboard LED yang ada pada board Unminer S9. Pertama kita instantiate dulu si objek LED-nya ya. Nah, kebetulan di IP block ini, di Vivado, di IP block PLED ini, dia udah disetting untuk bisa mengakses 4 LED onboard yang ada pada board Unminer S9. Teman-teman bisa dilihat nanti secara hardware posisinya ada di mana, saya tunjukin ya. Dan kita tinggal execute aja. Nah, di bagian sini untuk menyalakan LED-nya, karena LED-nya sebenarnya aktif low, jadi untuk nyalainnya tuh perlu kita kasih state logic low atau 0 ya. Sehingga makanya di sini kalau binary secara binary datanya ya bentuknya seperti ini 1110. Artinya yang paling ujung kita nyalain gitu ya. Dan kebalikannya juga sama nih. Misalkan ujung satunya lagi yang dinyalain, maka bentuknya seperti ini. Ini tinggal kita jalanin. Nah, secara visual teman-teman bisa lihat
nanti LED yang nyala adalah yang di sisi kanan. Kalau kita switch ke jalanin yang bagian ini, maka yang nyala akan ada di sisi kiri ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di bagian sini juga ada codingan untuk running LED ya. Jadi shifting dari pertama satu yang nyala, 2, 3, dan terusnya gitu ya. Jadi terus looping sampai 100 kali. Nah, ini cukup menarik untuk menunjukkan bagaimana caranya kita sebenarnya bisa berinteraksi dengan peripheral atau hardware yang ada pada si board Unminer 7010 tapi di level Python. Mungkin sejauh ini tuh teman-teman jadi bingung. Lah, kenapa harus pakai Python gitu ya? Nah, lingkungan development ping ini sebenarnya untuk mengakselerate proses development gitu ya. Jadi pada tahap awal ada program ada implementasi yang bisa kita tulis full di dalam Vivado untuk kita produce jadi bitstream dan ada bagian yang kita bisa tulis di level Python untuk level productivity-nya. Contohnya misalkan ya, untuk kasus-kasus yang kita butuh akses hardware atau accelerate di level FPGA, kita bisa lariin ke bagian FPGA-nya. Tapi untuk bagian software-nya, kita bisa kembangkan di bagian Python-nya menggunakan Jupyter. Nah, ini harapannya secara ide sebenarnya agar bisa nge-speed up proses development. Karena iterasi proses development di level Vivado itu nggak semuanya orang bisa gitu ya, karena rumit, harus belajar Verilog dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sementara teman-teman yang memang sebelumnya udah familiar dengan Python bisa start bermain-main dengan FPGA atau merasakan bagaimana FPGA bekerja secara paralel mengeksekusi task di level Python. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lanjutin aja ikutin notebooknya gitu ya, bahkan dengan contoh-contoh notebook yang lain gitu ya. Teman-teman bisa coba explore sendiri dan rasain bagaimana experience-nya bermain-main dengan FPGA menggunakan PingOS. Namun, PingOS ini juga cuma satu opsi ya. Teman-teman bisa pakai PingOS ataupun tanpa PingOS. Jadi bare metal. Nanti bisa opsinya teman-teman pakai Vitis atau kalau yang versi lama pakai Sealing SDK, itu adalah opsi lainnya. Nah, opsi yang sampai saat ini saya jelasin adalah opsi paling sederhana, paling murah tanpa harus teman-teman invest JTAG Sealing programmernya ya. Jadi teman-teman cukup beli aja control board Aminer S9 dan siapin SD card yang udah di flash PingOS, maka teman-teman bisa udah bermain-main dengan peripheral GPIO yang ada pada board Aminer S9. Oke, penjelasannya segitu dulu. Semoga bermanfaat.